aja Pak. Bagaimana mungkin Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi begini ya, kasus-kasus yang kita anggap perlu dengan dua keputusan yang harus kita ambil, dan kadang-kadang dua-duanya itu benar ya, tapi menimbulkan suatu keraguan kita kenal istilah dilema etika ini, bahwasanya kita tidak bisa mengidentifikasi atau tidak punya cara-cara mengidentifikasi kasus-kasus ini, karena kasus-kasus itu muncul di sekolah kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu kasus-kasus seperti ini, untuk mengambil keputusannya kita perlu betul hati-hati, sehingga akibat dari keputusan kita ambil itu mengambil resiko yang paling minimal. Nah, biasanya untuk kasus-kasus dilema etika ini, kita yang pertama berpegang pada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang ada berdasarkan peraturan hukum. Kemudian kadang-kadang ini pun tidak bisa kita menjadi patokan utama, karena nanti juga akan berkaitan dengan masalah moral. Nah, ini kadang-kadang berat memang untuk hal seperti ini. Sudah kita mengambil keputusan, untuk itu biasanya saya sebagai kepala sekolah untuk kasus-kasus seperti ini kita perlu berhati-hati, sehingga keputusan kita itu akses negatifnya kecil sekali. Nah, kita biasanya rapat dengan bapak ibu kita, karena kita di SMK. Kadang-kadang kita dengan wakil ketua kalian, kita minta masukan-masukan sehingga kasus ini kira apa yang perlu kita ambil keputusannya, kita sampaikan. Kemudian kadang-kadang kita juga mohon masukan dari kawan-kawan kita, dari bapak ibu kepala sekolah yang lain atau teman-teman yang lain yang juga pernah menghadapi masalah ini, dan minta saran dari beliau, kira-kira apa keputusan yang pernah mereka ambil dan bagaimana aksesnya ke depan. Itu cara ya. Jadi intinya banyak bermusyawarah. Kemudian Pak, jadi hal apa saja yang mungkin selama ini dianggap efektif lah? Tadi kan Bapak ada kolaborasi dengan kawan-kawan, wakil, prodi dan guru-guru yang lain yang berkepentingan dengan permasalahan tersebut. Kemudian mungkin ada yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti ini. Untuk kasus dilema etika ini, kadang-kadang kita perlu momen kita memutuskan itu. Tidak bisa kasus itu kita targetkan sekian hari, sekian sampai tidak. Momen tertentu itu dengan hasil yang tersampaikan itu kadang-kadang itu memberikan efek yang sangat baik. Ya. Jadi kita perlu sabar. Dan tapi yang paling efektif yang disampaikan tadi, saling momen ini, momen kita memutuskan itu. Kemudian kita tadi bermusyawarah dengan kawan-kawan. Kemudian ini juga kawan-kawan bisa jadikan dorong untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwasanya kita mengambil keputusan itu sudah berdasarkan pertimbangan baik segi positif dan negatifnya, dan mereka juga menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain sehingga kawan-kawan yang mengerti dengan keputusan kita itu. Kadang-kadang tentulah kita buat timbul juga dari teman-teman yang lain efeknya ini tidak setuju dan segala sesuatunya, dan ini kurang kondusif kalau kita di sekolah kalau seperti itu. Karena mereka tidak tahu latar belakang mengambil keputusan itu. Nah, tapi kalau sudah kita komunikasikan dengan baik, insya Allah biasanya efek negatif itu kan kurang. Seperti itu ya. Mungkin ada beberapa tantangan Pak, tantangan dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Nah, itu jelas ada. Seperti kita sampaikan tadi, kadang-kadang yang dilema etika ini kan dua-duanya baik. Nah, tapi kita harus pertimbangkan siapa individunya, seperti apa kasusnya, siapa yang terlibat dalam. Jadi tantangan-tantangan ini perlu kita telaah, kita komunikasikan dengan kawan, kita musyawarahkan. Itu tadi juga untuk seluruh komponen yang ada di sekolah ini perlu tahu dasar kita mengambil keputusan. Kadang-kadang bukan dari yang berkasus itu, tantangannya datang dari teman-teman atau personel lain yang dari luar yang kadang tidak mengerti dengan dasar pemikiran kita. Nah, kenapa mengambil keputusan seperti itu?
itu. Ya, ini yang perlu jadi intinya untuk mengatasi itu adalah komunikasi kita yang baik dengan kawan dan seluruh komponen dan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian dalam menghadapi permasalahan seperti itu ya Pak ya, istilahnya ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dalam lima etika, ataukah langsung diselesaikan di tempat pada saat itu juga, atau menggunakan prosedur seperti apa Pak yang dijalankan? Jadi begini ya. Jadi karena kasus itu kan berbeda-beda. Kita tidak bisa membuat suatu tenggat waktu harus seminggu selesai, itu tidak. Kadang-kadang ada kasus itu yang bisa kita selesaikan. Ada kasus-kasus yang kita perlu waktu, ya, perlu penelaahan lebih jauh, perlu dirapatkan, perlu dikomunikasi dengan kawan, dan tadi saya sampaikan perlu momen yang tepat untuk menyampaikan itu, sehingga nanti akses negatifnya kecil. Nah, karena apapun yang kita ambil untuk kasus etika ini pasti ada akses. Nah, jadi kita berupaya bagaimana akibat atau risiko dari keputusan itu sangat kecil dan tidak berpengaruh banyak pada komponen yang ada di sekolah. Kemudian Pak, dari tadi ada waktu keputusan tadi, ada nggak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sudah jalan ini? Itu tadi yang mempermudah kita itu kerjasama kawan-kawan. Nah, kerjasama kawan yang kita suka dalam rapat dan masukan dari kawan-kawan. Nah, ini yang membantu kita mempermudah mencari kasus ini sehingga keputusan kita hasilkan itu tidak berdampak negatif yang besar. Oke, mungkin itu aja Pak. Kami terima kasih atas waktu Bapak. Kemudian dari yang keputusan Bapak sampaikan tadi, ini saya mendapat tambahan gambaran lah Pak untuk dalam pengambilan keputusan apabila nanti terjadi kasus-kasus dalam dilema etika. Ya, terima kasih kembali, semoga sukses. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Ya, Anda lagi. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya di sini mau memperkenalkan diri saya. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi di sini kami dapat tugas untuk melakukan wawancara untuk beberapa kepala sekolah terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan. Karena selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu bisa merupakan dari dilema etika atau dengan rujukan moral. Ya. Jadi langsung aja Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Tadi kan konteksnya sama-sama benar. Iya. Kebenaran itu harus kita junjung betul-betul. Benar di A, benar di B, kita pertemukan benar dan seperti apa. Jadi betul-betul kita memilah-milah itu, kita betul-betul benar kebenaran kita tunjukkan dengan kelompok yang satu, kelompok yang lain betul-betul benar supaya mereka juga menerima, yang kita juga menerima bersama-sama. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka karena sama-sama benar tadi Pak. Iya. Itu yang saya lakukan. Oke. Kemudian langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menghadapi kasus yang tadi sama-sama benar tadi? Yang pertama saya cari dari masalahnya dulu, latar belakang seperti apa, sumbernya seperti dari mana, bagaimana, bahkan mungkin dari rumah bisa terjadi Pak. Ya. Dari rumah atau di jalan atau dengan pertemanan, bagaimana terjadi seperti apa. Lalu itu saya ambil, saya godok,
baru saya susun, saya simpulkan dengan mereka seperti apa. Dari ada mungkin dari rumah. Ada faktor yang lain yang mendukung juga ya Pak? Iya, pasti. Bahkan sampai orang itu saya tanya juga bagaimana dia di rumah, bagaimana di sekolah, bagaimana pertemanannya ke pulang sekolah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pertama, saya harus komunikasi dengan berbagai pihak. Orang tua mesti saya libatkan di rumah. Teman-teman guru juga saya libatkan. Anak-anak pertemanannya siapa-siapa teman-teman itu saya libatkan. Nanti dari situ saya rekam semuanya, saya ambil, baru bisa saya simpulkan mana yang sebenarnya dilakukan oleh itu. Jadi betul-betul ada data real yang saya ambil dari mereka. Tidak sepian, betul-betul saya cari. Dan nanti kita tidak salah membuatnya diagnosa dan keputusan ke mereka. Kemudian Pak, pasti ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak. Jadi tantangannya apa aja Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Kalau saya pribadi tidak ada tantangan bagi saya, Pak. Hanya kalau sudah dapat semuanya itu sumbernya bagaimana dan bagaimana, tinggal memastikan itu benar, ya sudah. Kalau kita bertantangan lagi, kita tidak berani semua buat kesimpulan. Jadi memang betul-betul mengalir, dia sudah, oh ya udah selesai. Kalau tantangan pun saya, hanya tantangan yang saya lihat, bukan di keputusannya, tapi di tantangan perkembangan di rumah, di perkembangan anak ini mungkin mereka membawa setiap hari kan mereka mempunyai teman-teman berbeda-beda. Iya. Mereka kelompok di sana bagaimana kelakuannya, nanti di sini kelakuan, itulah menjadi dilema dari mereka. Nah, itulah yang menjadi keputusan saya untuk betul-betul mengarahkan mereka menjadi yang terbaik dari yang mereka berbuat itu yang keliru. Udah Pak, tadi untuk tantangan berarti Bapak merasa tidak ada tantangan Tidak ya Pak ya? terlalu. Oke, jadi tidak ada tantangan. Kemudian ada enggak Pak mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika tersebut? Jadi misalnya langsung menyelesaikan di tempat atau misalnya ya tunggu dulu sesuai jadwal yang mau diselesaikan. Jadi ada bentuk, ada prosedurnya seperti apa yang dijalankan biasanya Pak? Oke, baik Pak. Kebetulan kalau untuk tingkat SD yang namanya etika atau moral yang berlebihan itu belum begitu menonjol amat. Tidak nampak. Nah, misalnya kalau di tingkat SMP, sebenarnya dia sudah mulai mengikuti rumah itu, jadi tantangannya begitu. Kalau di saya kira yang namanya program khusus menangani, karena mereka anak-anak, nanti dia begini, nanti baik lagi. Itu sini. Jadi kalau saya tidak punya jadwal khusus untuk itu, hanya kalau ada betul-betul yang krusial, langsung ditangani. Saya tidak mau tunggu-tunggu, langsung ini panggil teman-teman, kumpul bagaimana masalahnya. Itu juga, jangan tunggu-tunggu, nanti makin melebar dia. Oh, jadi langsung dikoordinasikan saat itu juga. Bahkan kalau saya sendiri mungkin saya tidak tahu, teman-teman tahu atau mungkin anak-anak tahu, langsung saya cross check langsung supaya cepat-cepat bisa. Nanti saya takut kita biarkan. Bahkan ada juga temannya menyampaikan ke orang tua yang lain. Padahal belum tentu nanti yang dilihat temannya ini nanti salah informasi itu jadi miskomunikasi. Jadi kami langsung juga kembali terus. Kemudian Pak, ini pasti ada ya itu faktor-faktor ya Pak ya. Faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang pertama, jam kerja saya. Jam kerja itu sudah cukup lama, sehingga bayangkan Pak udah 30 tahun lebih. Jadi betul-betul banyak gini berbagai sumber langsung gini. Nah itu juga anak perkembangan itu juga anak yang itu mirip itu juga kalau begini ya begini mungkin dari pengalaman itu yang menjadi pengalaman saya. Karena jam terbang yang tinggi iya Pak. Nah ya 32 tahun bukan
yang Pak itu ya Pak ya. Oke Pak, dari semua yang telah disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam di 5 etika tersebut? Kalau pembelajaran cara itu sudah punya, tapi saya selalu belajar untuk membuat lebih baik lagi. Kalau permanen belajar tidak, belum. Ya. Karena tiap anak tiap tahun berbeda ya. Tiap anak yang berbeda-beda, setiap orang berbeda, kepalanya rambut, kelakuannya berbeda-beda. Jadi saya diasah oleh kelakuan tiap anak-anak itu. Tetap belajar, tidak ada keputusan yang pas. Itu yang saya alami. Terus mengasah diri. Dan belajarnya belajar di pengalaman mereka itu saya simpulkan, kemudian besok dulu lagi belajar lagi bagaimana menangani. Nah, tipe anak kan beda-beda. Ya, karena Ya. perbedaan masalah terkait penanganannya berbeda juga ya Pak ya. Itu yang saya alami. Tidak bisa nanti kita buat misalnya dia katakanlah dia suka bicara kotor, ya kan? Kita buat penanganannya dengan yang hanya untuk mengganggu orang, kan beda lagi. Nah, jadi harus kita lihat sisi yang Segi permasalahannya ya. Oke. Oke lah Pak, terima kasih banyak atas waktunya yang jadi gini saya mendapatkan gambaran lah yang lebih tentang bagaimana cara melakukan pengambilan keputusan apabila terjadi dalam kasus D5 etika tersebut Pak. ya, semoga ini juga nanti menjadi bisa juga masukan untuk Pak Ari sendiri ke depan, dan semoga ini semakin baik ke depan dalam mendidik anak-anak bangsa kita. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pak.